Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam, dan dia bisa berubah menjadi ular besar. Tapi setelah bertobat, dia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Episode 2, Bayangan Masa Lalu. Langit mulai memerah ketika Damar melangkah keluar dari hutan dan tiba di desa berikutnya. Tubuhnya masih terasa lelah setelah pertarungan sebelumnya dengan siluman ular, tetapi pikirannya tetap waspada. Ia tahu bahwa perjalanan menebus dosanya belum berakhir. Ketika ia berjalan lebih jauh ke dalam desa, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sini lebih dingin dari biasanya, dan ada aura kesunyian yang tidak wajar. Penduduk desa terlihat berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan Damar seakan takut padanya. Namun, ada satu hal yang lebih menarik perhatiannya. Seorang perempuan muda duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah langit. Rambutnya panjang terurai, dan matanya yang redup mencerminkan kesedihan yang mendalam. Damar memperlambat langkahnya, lalu mendekat. "Apa kau baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Perempuan itu menoleh perlahan. "Siapa kau?" Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. "Namaku Damar." "Aku hanya seorang pengembara," jawabnya. "Aku baru tiba di desa ini dan merasa ada sesuatu yang tidak beres." Perempuan itu menundukkan kepala, menggenggam tangannya sendiri dengan erat. "Mereka semua membenciku," katanya lirih. Damar mengerutkan kening. "Kenapa?" Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berbisik, "Karena aku bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak terlihat." Damar menatapnya lebih dalam. Seketika, ia sadar bahwa perempuan ini bukan orang biasa. Sari, perempuan yang dibenci. Namanya Sari. Ia lahir di desa ini dan tumbuh dengan kepekaan terhadap hal-hal gaib. Sejak kecil, ia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata bagi orang lain. "Aku pernah memperingatkan seorang pria tua di desa bahwa dia sedang dikutuk," Sari bercerita dengan suara bergetar. "Tapi dia meninggal keesokan harinya. Dan sejak itu, mereka menganggap aku penyebabnya." Penduduk desa mulai percaya bahwa kehadiran Sari membawa sial. Setiap ada musibah, hasil panen buruk, anak-anak jatuh sakit, atau hewan ternak mati, mereka langsung menyalahkannya. "Bahkan ibuku sendiri takut padaku," lanjutnya. "Ia tidak lagi menatapku seperti dulu. Aku merasa sendirian." Damar mendengarkan dalam diam. Ia memahami perasaan Sari. Ia sendiri pernah dianggap monster, bahkan lebih buruk dari itu. Tapi ada satu hal lagi yang lebih mengerikan, Sari melanjutkan dengan nada lebih serius. "Beberapa malam terakhir, aku melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di desa." Damar menajamkan telinganya. "Bayangan hitam?" Sari mengangguk. "Ia hanya muncul di malam hari. Aku pernah melihatnya berdiri di depan rumah-rumah warga, lalu esok harinya orang-orang yang tinggal di rumah itu jatuh sakit. Beberapa di antara mereka bahkan tidak pernah bangun lagi." Damar merasakan bulu kuduknya berdiri.
Bayangan hitam itu bukan makhluk biasa. Mencari jawaban. Malam itu, Damar memutuskan untuk berjaga bersama Sari. Ia ingin melihat sendiri apakah bayangan hitam itu benar-benar ada atau hanya ketakutan belaka. Mereka berdiri di tepi desa, bersembunyi di balik pohon besar. Angin berembus pelan, dan suara jangkrik memenuhi udara malam. Damar menajamkan penglihatannya. Ia sudah terbiasa dengan kegelapan, mampu melihat lebih jelas dibanding manusia biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda bayangan yang dikatakan Sari. Hingga tiba-tiba, bayangan itu muncul. Di seberang jalan, sesosok makhluk berdiri di depan sebuah rumah. Tubuhnya tinggi, kurus, dan diselimuti kabut hitam. Damar bisa merasakan aura dingin yang memancar darinya. Makhluk itu bukan manusia. Sari menahan napas, ketakutan. Damar bersiap, tetapi sebelum ia bisa bergerak, bayangan itu mengangkat tangannya dan menyentuh pintu rumah di depannya. Dalam sekejap, cahaya aneh berkilauan di udara, lalu lenyap. Setelah itu, bayangan itu berbalik dan melangkah menuju hutan. Kita harus mengikutinya, bisik Damar. Sari menatapnya dengan ragu. Itu berbahaya. Damar menoleh padanya. Jika kita tidak menghentikannya, lebih banyak orang akan mati. Sari akhirnya mengangguk. Bersama-sama, mereka mengikuti bayangan itu masuk ke dalam hutan. Kebenaran yang tersembunyi. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin dingin udara di sekitar mereka. Pohon-pohon tampak lebih gelap, dan suara burung malam terdengar sayup-sayup. Bayangan hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk tua. Damar menyipitkan mata. Ia bisa merasakan energi kuat dari dalam tempat itu. Ada seseorang di sana, bisik Sari. Damar mengangguk dan mendekati gubuk dengan hati-hati. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat seorang lelaki tua duduk di dalam, dikelilingi oleh asap dupa yang mengepul. Damar mengenali aura itu, ini adalah ilmu hitam. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dengan keras. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Lelaki tua itu terkejut, tetapi kemudian tersenyum dingin. "Ah, seorang tamu." Damar melangkah maju. "Kau yang mengirim bayangan itu ke desa, bukan?" Lelaki itu tertawa. "Aku hanya memberikan apa yang mereka minta," katanya santai. "Mereka ingin kehidupan lebih baik, jadi aku mengambil sedikit dari mereka yang lemah." Sebuah keseimbangan. Sari terengah. "Jadi, kau yang membunuh mereka?" Lelaki itu mengangkat bahu. "Mereka bukan mati. Mereka hanya memberikan energi mereka kepadaku." Damar mengepalkan tinjunya. Ia sudah muak dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang menggunakan ilmu hitam demi kepentingan pribadi. "Kau harus dihentikan," katanya dingin. Lelaki itu menyeringai. "Silakan coba." Pertarungan dan penebusan. Tanpa peringatan, lelaki itu mengangkat tangannya, dan bayangan hitam mulai berputar-putar di sekelilingnya. Damar segera bergerak, menghindari serangan pertama yang hampir mengenai wajahnya. Ia melompat maju dan menghantam dada lelaki itu, tetapi tubuhnya terasa seperti udara, tidak ada perlawanan. Lelaki itu tertawa. "Kau tidak bisa menyentuhku." Damar mengertakkan gigi. Ia harus mencari cara lain. Sari tiba-tiba berteriak. "Gunakan cahaya." Damar tersentak. Ia ingat, makhluk-makhluk gelap seperti ini selalu takut pada cahaya. Tanpa berpikir panjang, ia meraih obor yang tergantung di dinding dan mengarahkannya ke lelaki itu. Api berkobar, dan dalam sekejap, bayangan hitam mulai menghilang. Lelaki itu menjerit kesakitan.
Damar tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat ke depan dan menghantam dada lelaki itu dengan pukulan terakhir. Lelaki itu terhuyung, lalu tubuhnya perlahan menghilang menjadi abu. Keheningan menyelimuti ruangan. Damar berdiri terengah-engah, lalu merasakan sesuatu di punggungnya. Ketika ia melihat ke bawah, satu sisik lagi jatuh ke tanah. Sari menatapnya dengan takjub. "Apa yang terjadi padamu?" Damar tersenyum tipis. "Aku sedang menebus kesalahanku." Malam itu, mereka kembali ke desa, dan keesokan harinya penduduk menyadari bahwa kutukan telah hilang. Namun, sebelum ada yang sempat berterima kasih, Damar sudah pergi. Perjalanannya masih panjang.